Baik saudara-saudara, pada saat ini kita kembali dalam pelajaran sekolah sahabat yang ke-11 dengan judul Menunggu dalam Cawan Lebur. Tapi sebelumnya, mari kita tunduk kepala dan kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, pada saat ini Tuhan, kami akan mempelajari pelajaran firman Tuhan, sekolah sahabat dan Alkitab. Biarlah kuasa dari surga boleh menjadi bagian kami boleh mempelajari dengan baik. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Amin. Saudara-saudara, berbicara tentang menunggu dalam cawan lebur, ini sebenarnya pekan ini penulis sekolah sahabat bermaksud untuk memotivasi kita semua untuk menunggu atau sabar pada waktu kita mengalami cawan lebur dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya saudara-saudara, dalam ayat tema atau ayat hafalan pekan ini, selama pekan ini, itu tercatat dalam Galatia 5 ayatnya yang ke-22. Saya berharap saudara-saudara sudah hafal atau sudah mengenal Galatia 5 ayatnya yang ke-22. Itu berbunyi demikian. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Dan kalau kita lihat dalam pelajaran sekolah sahabat, di situ hanya disinggung, tetapi buah roh ialah panjang sabar. Saudara-saudara, dalam pelajaran sekolah sahabat di sini menyinggung bahwa kesabaran menunjukkan suatu yang lebih besar. Saudara boleh baca itu di pelajaran sekolah sahabat yang ada. Sesuatu yang penting dalam karakter manusia dan yang menjadi pertanyaan pada saat ini, mengapa kita harus menunggu atau mengapa kita harus sabar dalam cawan lebur kehidupan kita pada saat ini. Saudara-saudara, sebelum lanjut, ada orang yang pernah bilang begini, orang sabar disayang Tuhan. Nah, bahkan ketika kita dalam masalah, saya mau sampaikan bahwa masalah bukan untuk dihadapi. Ini pelajaran sekolah sahabat di sini ada disinggung sedikit, dan ada pelajaran-pelajaran yang diambil bahwa masalah dalam kehidupan kita tidak boleh dihadapi dengan kasar, tetapi kita hadapi, kita sikapi itu dengan sabar, dengan tulus hati, dan dengan menunggu waktu Tuhan. Nah, ketika kita tidak lagi dihargai, disitulah kita belajar tentang kesabaran. Ketika dalam kehidupan kita, dalam kehidupan bermasyarakat, keluarga, berjemaat, dimanapun kita berada, ketika kita tidak dihargai, disitulah puncak kesabaran kita diuji, saudara-saudara. Nah, yang menjadi pertanyaannya, atau kembali ke pertanyaan yang tadi, mengapa kita harus sabar? Nah, ini pelajaran sekolah sahabat yang ada. Di sini ada bilang, mengapa kita harus sabar? Nah, oleh karena kita mengenal Allah kita adalah Allah yang baik. Kita mengenal bahwa Allah kita adalah Allah yang penuh dengan kesabaran. Selanjutnya, berbicara tentang Allah kesabaran. Di pelajaran hari Minggu, mari kita lihat catatan Alkitab. Dalam Roma 15 ayatnya yang keempat dan ayatnya yang kelima, firman Tuhan berkata, sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan di kitab suci. Dari kitab suci, semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Yesus. Saudara-saudara, ayat ini memberikan informasi bahwa supaya kita teguh berpegang pada pengharapan, artinya ada penekanan bahwa kita harus sabar, karena Allah kita adalah Allah yang penuh dengan kesabaran. Saudara-saudara, di pelajaran sekolah sahabat sini juga menyinggung sedikit di hari Minggu, menunggu itu menyakitkan. Menurut definisi dalam bahasa Ibrani, salah satu kata untuk menunggu dengan sabar dalam Mazmur 37 ayatnya yang ke-7 di tulisan New King James Version, berasal dari kata bahasa Ibrani yang dapat diterjemahkan sangat menderita, atau mengguncang, atau bergetar, menjadi terluka, menjadi sedih. Belajar kesabaran itu tidak mudah. Kadang-kadang itu adalah inti dari apa artinya berada dalam cawan lebur kehidupan. Saudara-saudara, di sini contohnya, ketika kita menunggu jawaban cinta dari lawan jenis kita,
menunggu gajian, menunggu kapan waktunya kita akan bahagia, dan itu tentunya butuh pengorbanan. Menderita, kadang-kadang kita terluka, lelah dan lain sebagainya. Tapi melalui pelajaran sekolah sahabat yang ada, itulah atau inilah inti pada waktu kita menunggu dalam cawan lebur, dalam cawan lebur kehidupan. Secara pribadi pasti kita semua sudah pernah merasakan bagaimana kita menunggu sabar ketika kita mau menunggu jawaban dari lawan jenis. Kadang-kadang itu membuat kita terluka. Menunggu agar supaya kita dapat diterima, menunggu agar supaya segala sesuatu itu boleh terlaksana dengan baik. Saya mau sampaikan, kadang-kadang kita menderita, dan itulah yang dimaksudkan dalam pelajaran sekolah sahabat. Sementara kita menunggu, kita harus sabar. Dan pelajaran sekolah sahabat sini juga katakan menunggu. Sementara kita menunggu, sekolah sahabat mengatakan fokus pada satu dari dua hal, yaitu yang pertama, fokus pada pada satu dari dua hal, yaitu fokus pada yang kita tunggu atau fokus kepada Tuhan yang memegang hal-hal itu di tangannya. Dan yang seterusnya, dan ketika kita menunggu, kita harus sabar. Harus serahkan semuanya kepada Tuhan. Percaya bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik sesuai dalam waktu Allah, bukan waktu manusia. Mari kita lihat dalam pelajaran sekolah sahabat di Alkitab, dalam Roma 5 ayatnya yang ke-6. Berbicara tentang dalam waktu Allah. Karena kita harus menunggu sesuai dengan jawaban Tuhan, sesuai dengan waktu Allah, bukan waktu manusia, saudara-saudara. Roma 5 ayatnya yang ke-6. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Dan dilanjutkan dalam Galatia 4 ayatnya yang ke-4. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Saudara-saudara, orang tua dari Tuhan kita Yesus Kristus, mereka juga takluk kepada atau percaya kepada hukum Taurat. Dari beberapa ayat ini kita bisa melihat ada informasi yang diberikan oleh Rasul Paulus. Dia tulis ayat ini menekankan bahwa semua terjadi itu semua karena waktu Tuhan, bukan waktu manusia. Nah, mana buktinya? Di pelajaran sekolah sahabat di Alkitab sudah menyinggung banyak. Berbicara tentang kelahiran Yesus, berbicara tentang kematian Yesus. Dalam kitab Daniel berbicara tentang nubuatan 2300 petang dan pagi, 70 minggu, nubuatan akan runtuhnya kerajaan-kerajaan. Itu semua terjadi dalam kehidupan kita. Bahkan peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita, apapun itu, semua karena atau semua harus dalam waktu Tuhan, dalam waktu Allah. Di sini pelajaran sekolah sahabat juga menyinggung ada banyak alasan spiritual penting mengapa kita akan mengalami waktu tunggu. Yang pertama, kira-kira di sini ada 6. Yang pertama, menunggu dapat memfokuskan kembali perhatian kita menjauh dari hal-hal yang lain dan kembali kepada Allah sendiri. Yang kedua, menunggu memungkinkan kita untuk mengembangkan gambaran lebih jelas tentang motif dan keinginan kita sendiri. Yang ketiga, menunggu membangun ketekunan stamina rohani. Yang keempat, menunggu membuka pintu untuk mengembangkan banyak kekuatan spiritual seperti iman dan kepercayaan. Yang kelima, menunggu memungkinkan Allah untuk meletakkan potongan-potongan lain dalam teka-teki gambar yang lebih besar. Yang keenam, kita mungkin tidak pernah tahu alasan kita harus menunggu. Oleh karena itu, kita belajar untuk hidup oleh iman. Saudara-saudara, terkadang ketika kita berdoa, meminta kepada Tuhan, kadang-kadang kita mau Tuhan menjawab sesuai dengan waktu kita. Kadang-kadang kita berdoa, Tuhan, saya mau ini harus hari ini, besok, atau hari apa, terserah. Kadang-kadang kita berdoa minta sesuai dengan waktu kita, waktu manusia. Tapi ingat, kita berdoa meminta kepada Tuhan harus dalam waktu Allah, karena harus
dalam waktu Tuhan, karena waktu Tuhan pasti yang terbaik. Saudara-saudara, jawaban dari doa kita tidak terlalu cepat, tidak terlalu lama, tapi tepat pada waktunya. Terkadang Tuhan memberikan waktu yang lama bagi kita agar supaya kita boleh belajar menunggu sabar dan belajar untuk rendah hati. Terkadang Tuhan memberikan waktu kepada kita terlalu cepat supaya kita belajar untuk selalu menghargai setiap momen yang ada, bahkan yang sudah lewat, dan pasti ada objek pelajaran dalam hal menunggu. Saudara-saudara, saya senang ada satu lagu yang bilang begini, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walaupun kadang-kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, banyak tantangan, tetapi waktu Tuhan paling yang terbaik. Nah, berbicara selanjutnya, ada beberapa tokoh Alkitab. Kalau kita lihat dalam pelajaran sekolah Sabat ada dua. Yang pertama Daud, yang kedua adalah Elia. Yang pertama, dalam pelajaran sekolah Sabat dalam Alkitab itu tercatat dalam 1 Samuel 16 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-13, merupakan kisah perjalanan dari Daud sampai dia menjadi seorang raja. Bahkan di pelajaran sekolah Sabat dikatakan bahwa dia diurapi sebagai seorang raja pada waktu dia masih muda. Namun perjalanan untuk menuju takhta itu begitu panjang, membutuhkan kesabaran, dan kadang-kadang dia menahan siksaan yang keras. Mana buktinya? Kita lihat dalam pelajaran sekolah Sabat yang ada kepada saudara-saudara. Yang pertama, dalam 1 Samuel 16, Daud dipanggil untuk memainkan musik demi menenangkan jiwa Saul yang gelisah. Yang kedua, dalam 1 Samuel 17, Daud menjadi pahlawan waktu mengalahkan Goliat. Yang ketiga, 1 Samuel 23 ayatnya yang ke-17 dan 1 Samuel 24 ayatnya yang ke-20, Daud bertahun-tahun melarikan diri yang sebenarnya dia ditakdirkan menjadi seorang raja. Daud bersahabat dengan Yonatan, menciptakan kedamaian dengan menyayangkan nyawa Saul. Dan saudara-saudara, selanjutnya 1 Samuel 24 ayat 5 sampai 7. Tetapi Daud tidak melakukan apapun memajukan takdirnya yang diberikan Allah. Bahkan ketika Saul mencoba membunuhnya dan Daud memotong puncak jubah raja, dia berharap dia tidak pernah melakukan hal seperti itu. Selanjutnya dalam 1 Samuel 26 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-11. Sekali lagi ketika Saul mencoba membunuh Daud, Daud menolak untuk membunuh Saul ketika ada kesempatan. Karena kenapa? Karena Daud versi ini, Daud ini orangnya sabar, menunggu waktu Tuhan, walaupun kadang-kadang lama dan menderita. Tetapi firman Tuhan katakan sabarlah dalam kesesakan. Itu kalau tidak salah dalam Roma 12 ayatnya yang ke-12. Sabarlah dalam kesesakan. Walaupun kita tahu bersama kisah sepenuhnya Raja Daud pada waktu dia imannya di atas, pada waktu imannya dia berada di bawah, dalam kehidupannya dia jatuh bangun. Tetapi kalau kita melihat versi yang ada dalam 1 Samuel 23 sampai 26, Daud ini adalah orang yang sabar dan dia menunggu waktu Tuhan. Nah, yang menjadi pertanyaan, kira-kira dalam kehidupan kita ketika kita sabar, sudah pasti kita akan mendapatkan berkat. Tapi pertanyaan, bagaimana kalau kita terlalu terburu-buru? Apakah akan ada masalah? Tentu ada masalah. Dalam pelajaran sekolah Sabat, pelajaran Alkitab, di sini disinggung tentang Elia. Bagaimana dengan Elia? Ternyata benar bahwa orang yang sabar menunggu waktu Tuhan, apa yang saya sudah sampaikan tadi, menunggu waktu Tuhan akan menerima upah sesuai dengan apa yang Tuhan janjikan. Tetapi orang yang terburu-buru akan mendapatkan masalah. Saudara-saudara, ada beberapa poin yang akan kita dapati di sini, yaitu yang pertama, Elia dalam 1 Raja-Raja 18 ayatnya yang ke-20 sampai ayatnya yang ke-46. Di situ adalah peristiwa Elia pada waktu dia bertarung bersama dengan Tuhan melawan nabi-nabi Baal. Ada banyak sekali nabi-nabi Baal dan pada akhirnya dia menang. Dalam pelajaran sekolah Sabat Alkitab,
dia telah melihat tangan kuasa. Sebenarnya dia telah melihat tangan kuasa, bagaimana dia dan Tuhan, bagaimana Tuhan menurunkan api lalu menyambar semua korban bakaran. Bahkan dalam pelajaran sekolah sahabat, dalam Alkitab juga menyinggung ada hujan lebat. Namun yang menjadi masalahnya kepada Elia, namun dia takut akan ancaman Isabel. Dalam 1 Raja-Raja 19 ayatnya yang kedua, firman Tuhan berkata, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah, kiranya pala Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu. Saudara-saudara, pelajaran sekolah sahabat juga menyinggung, dia melarikan diri lebih dari 150 km ke perbatasan Yehuda. Kemudian dia bersembunyi di sebuah gua. Tiba-tiba dia mendengar suara yang penuh kasih mencela dia. Apakah kerjamu di sini, hai Elia? Saudara-saudara, terkadang dalam kehidupan kita, ketika kita tidak sabar, terburu-buru dengan waktu yang ada masalah yang akan kita dapati seperti Elia. Pada waktu dia terburu-buru, dia menyadari ternyata dia sudah berada di tempat yang salah. Saudara-saudara, terkadang kita juga terburu-buru dengan waktu yang ada. Terburu-buru, takut terlambat ke gereja. Kadang-kadang kita ke gereja sudah memakai baju yang salah, sepatu beda-beda. Saya pernah mengalami ke gereja sepatu yang berbeda warna. Kadang-kadang kita ke gereja karena terburu-buru, kita yang tadinya mau bawa Alkitab, kita bawa kamus bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Tapi kita sebagai umat Tuhan jangan pernah terlambat ke gereja, tapi lihat, jangan terburu-buru, jangan terlalu terburu-buru sampai kita mengabaikan hal-hal yang penting dalam kehidupan kita. Terkadang terburu-buru itu tidak bagus karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Terburu-buru bawa motor, tiba-tiba ada kita kecelakaan dan lain sebagainya. Barangkali ini boleh menjadi pelajaran bagi kita bahwa dalam pelayanan, setiap orang yang mau melayani Tuhan bukan berarti dia itu setia terus atau tidak ada masalah. Elia, walaupun kisah sebelumnya dia sukses, dia sabar, dia melawan nabi-nabi Baal bersama dengan Tuhan, siapa yang tahu pada akhirnya dia terburu-buru dan mendapat masalah. Itulah sebabnya dalam kehidupan kita perlu ketekunan, hati-hati, perlu kesabaran, dan selalu belajar bergembira di dalam Tuhan. Saudara-saudara, berbicara tentang belajar bergembira di dalam Tuhan, pada akhirnya kita menarik secara keseluruhan sepanjang pelajaran sekolah sahabat, belajar gembira di dalam Tuhan. Mazmur 37 ayatnya yang keempat. Sebenarnya ini saudara-saudara tips bagaimana kita mau mengatasi ketidaksabaran dan lain sebagainya. Tips-tips. Dalam Mazmur 37 ayat 4, firman Tuhan berkata, dan bergembiralah di dalam Tuhan, maka ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Dan dilanjutkan dengan ayatnya yang ke-6, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan ia akan bertindak. Kalau kita melihat secara keseluruhan dalam Mazmur 37 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11, ada beberapa poin, ada beberapa motivasi yang bagus yang kita boleh ambil dari Raja Daud yang dia sampaikan bagi kita semua. Misalkan kalau kita lihat di dalam ayatnya yang pertama, di situ bagaimana cara supaya kita bergembira dalam Tuhan, bagaimana cara supaya kita bergembira dalam ketekunan, cara supaya kita bergembira dalam kesabaran, bergembira dalam cawan lebur, yaitu dengan ayatnya yang pertama, dengan jangan marah dan jangan iri. Bagaimana supaya kita, yang kedua, bagaimana supaya kita bergembira dalam Tuhan, ayatnya yang ketiga, percaya kepada Tuhan. Dan ayatnya yang keempat, bergembira karena Tuhan. Ayatnya yang kelima, bagaimana supaya kita belajar bergembira dalam Tuhan. Ayatnya yang kelima, serahkan hidupmu kepada Tuhan. Ayatnya yang ketujuh, berdiam dirilah di hadapan Tuhan. Ayatnya yang kedelapan, berhentilah marah. Sampai, kalau saudara boleh baca dalam ayatnya yang ke-11, bergembiralah
ketika kita diberkati. Tetapi ingat, jangan bergembira senang di atas penderitaan orang lain. Kesimpulan, menunggu itu sakit, jenuh, dan membosankan. Tetapi ketika kita berencana untuk tidak sabar dan tidak menunggu, kadang-kadang kita merasa bahwa ada sesuatu yang hilang dalam diri kita. Dan ternyata menunggu, sabar atau kesabaran adalah bagian dari hidup kita sebagai orang Kristen. Dan ini merupakan respon iman kita kepada Tuhan. Kadang diam atau sabar, menunggu lebih bernilai daripada bergerak terburu-buru tanpa arah. Dan ingatlah bahwa waktu Tuhan bukan waktu kita. Jangan sesali apa yang terjadi. Keadaan apapun itu kita serahkan kepada Tuhan. Roma 12 ayatnya yang ke-12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih oleh karena kebaikan Tuhan. Kami boleh mempelajari firman Tuhan, pelajaran sekolah Sabat. Biarlah kuasa Roh Kudus memampukan kami semua. Kami selalu menunggu, sabar dalam kesesakan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami semua. Kami tetap mempelajari, kami tetap percaya dan menunggu sesuai dengan waktu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa dan permohonan kami dalam nama Yesus. Amin. Saudara-saudara, jika video rangkuman pelajaran sekolah Sabat ini memberkati saudara-saudara, jika berkenan, teman-teman, saudara-saudara dimanapun Anda berada, kita boleh like, comment, subscribe, boleh bagikan ini ke teman-teman, ke semua orang yang boleh kita jangkau. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tuhan Yesus sayang empat orang. Haleluya, tumingkas.